Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari datanglah ahli-ahli Taurat dari Yerusalem dan berkata tentang Yesus, "Ia kerasukan Beelzebul." Ada juga yang berkata, "Dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan." Maka Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, "Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri. Kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan. Malahan sudah tamatlah riwayatnya. Camkanlah, tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, kecuali kalau ia mengikat lebih dahulu orang kuat itu. Lalu barulah ia dapat merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sungguh, semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan mendapat ampun untuk selama-lamanya, sebab dosa yang dilakukannya adalah dosa yang kekal. Yesus berkata demikian karena mereka bilang bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Know your enemies. Kenalilah musuh-musuhmu. Ini adalah strategi perang untuk memenangkan perang melawan musuh-musuh. Tetapi saya mau ingatkan, bukan berarti bahwa saya atau Gereja Katolik mengajarkan bahwa untuk memecahkan masalah, untuk mengambil masalah, mendapatkan solusi, caranya adalah kekerasan dan perang. Bukan seperti itu. Bahwa ada kasih, ada pengampunan ketika ada masalah yang datang dalam relasi kita, dalam kehidupan kita. Bukan jalan perperangan, tapi jalan perdamaian. Namun strategi perang ini sebenarnya bisa digunakan dalam banyak hal. Juga dalam kehidupan rohani kita. Know your enemies. Kenalilah musuhmu. Tahu bagaimana musuh-musuh itu mungkin bisa memenangkan suatu perlawanan, sisi hebatnya atau sisi lemahnya. Know your enemies. Nah, prinsip ini penting dalam kehidupan rohani kita. Kita lihat dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus dituduh sebagai seorang yang kerasukan roh jahat. Ia kerasukan Beelzebul, pangeran, prince of evil. Dia penghulu setan. Tapi Tuhan Yesus mengatakan nggak mungkin. Karena bahkan setan pun nggak mungkin terpecah-pecah, nggak mungkin bersatu untuk mengalahkan kita. Setan, iblis, si jahat akan bersatu untuk menghancurkan kita. Nah, ini bedanya kesatuan yang berasal dari Allah dan kesatuan dari si jahat, iblis. Kesatuan yang berasal dari Allah adalah untuk menyelamatkan, untuk membawa perdamaian dan cinta kasih. Iblis juga bersatu, tetapi untuk menghancurkan, memecah belah, memporak-porandakan fondasi iman kita. Nah, Bapak Ibu, hati-hati. Perkumpulan, persatuan yang kita miliki ini berasal dari Allah atau sumbernya dari yang jahat untuk menyelamatkan atau memecah belah. Nah, si jahat bersatu untuk memecah belah, menghancurkan kita, itu tujuan utamanya. Dan trik ini, trik lama ini masih tetap digunakan sampai saat ini. Kita ingat, si jahat iblis menggoda Adam dan Hawa
Triknya adalah apabila kamu memakan buah dari pohon yang terlarang ini, kamu akan menjadi sama seperti Allah. Artinya apa? Kamu tahu apa yang baik dan yang buruk. Karena sebenarnya yang tahu tentang apa yang baik dan buruk yang sejati itu Allah sendiri. Nah, justru itu godaan dari si jahat. Kamu harus tahu sama seperti Allah, tahu tentang yang baik dan buruk. Dan kita tahu Adam dan Hawa jatuh dalam godaan ini. Dosa asal. Dan sampai saat ini trik yang sama juga terjadi kepada kita. Ketika kita mau berusaha untuk mengakui diri kita dengan segala keegoisan, kesombongan kita, menjadikan kita setara dengan Allah, bahwa yang baik dan yang buruk tentang diri kita, kehidupan kita, kita yang kontrol, kita yang kuasai, Allah kita singkirkan. Itu trik si jahat sampai saat ini. Makanya si jahat berusaha keras untuk menggunakan trik lama ini supaya kita jatuh dalam dosa yang disebut oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan semua dosa hujatan bisa diampuni. Tapi satu dosa yang gak bisa diampuni, dosa menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus di sini bukan berarti bahwa menghujat dengan kata-kata, bukan. Dosa yang tidak diampuni adalah dosa yang menghujat Roh Kudus, artinya adalah mengenai sikap dan tindakan kita yang seperti apa? Yang secara radikal menolak kasih Allah, yang secara radikal menolak tawaran keselamatan dari Allah, yang secara radikal sampai pada titik terakhir kehidupan kita tidak mau mengakui seberapa beratnya dosa kita, yang secara radikal sampai pada titik akhir kehidupan kita tidak mau bertobat. Ini adalah dosa menghujat Roh Kudus, dosa yang tidak bisa diampuni. Karena mungkin kita menganggap bahwa kita ini lebih besar dari Allah, bahwa kita bisa menyelamatkan diri kita. Kita tidak perlu Tuhan, kita tidak perlu mengandalkan Tuhan. Tuhan kita hapus dari kehidupan kita. Kita dengan sombong mengatakan bahwa aku bisa mengandalkan diriku, aku bisa menyelamatkan diriku. Atau mungkin sebaliknya, kita putus asa. Kita tidak percaya bahwa Tuhan bisa menyelamatkan kita. Tidak ada keselamatan bagi kita. Kita berhenti berharap. Ini juga dosa menghujat Roh Kudus. Sekali lagi, secara radikal menolak karya keselamatan yang berasal dari Allah, secara radikal menolak tawaran kasih Allah, secara radikal sampai pada titik terakhir kehidupan kita menolak untuk mengakui dosa kita dan bertobat. Tapi Tuhan memberikan kita dalam perperangan rohani ini, pergulatan rohani ini, beberapa senjata. Jangan sampai kita jatuh pada perangkap trik lama si jahat. Paling tidak ada 3. Pertama, pray the rosary. Berdoalah rosario secara rutin, secara tekun, secara tulus. Berdoalah rosario, Bapak Ibu. Mengapa? Maria adalah wanita yang menginjak kepala ular. Maria adalah Bunda Allah yang mengalahkan setan. Berdoalah rosario supaya pengaruh godaan si jahat bisa kita usir dari kehidupan kita, kita bentengi kehidupan kita. Makanya dalam ritus eksorsisme, setiap kali nama Bunda Maria diucapkan, yang kerasukan ini akan meronta-ronta, akan bereaksi. Mengapa? Karena setan tahu Maria telah menginjak kepalanya. Berdoalah rosario. Kedua, terimalah sakramen tobat. Terutama ketika kita melakukan dosa-dosa besar, mortal sins. Sakramen tobat bukanlah sakramen penghukuman. Sakramen tobat adalah sakramen kasih. Allah mau mengampuni kita. Allah mau mengasihani kita. Terimalah sakramen tobat. Dan yang terakhir, rayakan Ekaristi dengan pantas,
dalam keadaan rahmat. Kembalilah pada sumber dan puncak keimanan kita. Terimalah komuni dengan pantas dan hormat. Bentengi hidup kita dengan Ekaristi. Mengapa? Karena Ekaristi adalah sakramen keselamatan. Ekaristi adalah sakramen di mana Allah menyelamatkan kita lewat kasih-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita terus diberi kesempatan, bahkan pada saat kita melakukan dosa, menghujat Roh Kudus, masih ada kesempatan untuk kita. Mengapa? Karena Allah adalah Allah yang penuh kasih, yang maha pengampun. Allah adalah Bapa yang penuh kasih, yang selalu menunggu putranya yang hilang untuk kembali. Allah adalah Sang Gembala di saat dimana dari 100 domba-domba, satu domba yang hilang Allah akan mencari, dan kemudian ketika Allah menemukan akan merayakan. Bertobatlah, sadarilah bahwa Allah mencintai kita. Allah sudi mengampuni segala dosa-dosa kita. Bentengi kehidupan kita dengan doa, olah batin kita, berdoalah rosario, terimalah sakramen tobat, dan rayakan Ekaristi.